Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Isnani Nurfazria pada modul 13, yaitu dengan membangun desa dan kota. Nah, untuk kali ini kita bahas pertama itu mengenai usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Nah, pertama itu ada upaya yang dilakukan untuk pemerataan pembangunan desa dan kota. Itu pertama meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa, yaitu dengan program wajib belajar 12 tahun. Nah, yang kedua membuka kesempatan kerja dan pemberian bantuan usaha kecil dan menengah, yaitu supaya tidak terjadinya urbanisasi sehingga desa kekurangan tenaga kerja dan mengelola desa karena kebanyakan yang melakukan urban yaitu dalam usia produktif. Nah, yang ketiga mengadakan penyuluhan dan pelatihan serta pembinaan. Nah, untuk meningkatkan SDM sehingga mampu lebih efektif dalam mendukung program dan rencana masyarakat, misalnya dengan program pemberdayaan perempuan. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembangunan desa seperti fasilitas transportasi dan komunikasi. Dengan adanya fasilitas penunjang dapat mendukung hasil pemasaran desa ke kota dengan lebih efektif dan efisien sehingga mampu mendorong ekonomi desa. Nah, selanjutnya itu ada dampak interaksi desa dan kota. Pertama, ada dampak positif bagi desa, yaitu pengetahuan penduduk desa semakin bertambah karena tersedianya sarana prasarana yang memadai. Yang kedua, ketertinggalan desa semakin berkurang. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi wilayah berkurang. Yang keempat, aksesibilitas wilayah desa semakin mudah karena jalur transportasi memadai. Yang kelima, kebutuhan barang-barang yang tidak dihasilkan di desa bisa terpenuhi. Nah, tadi mengenai dampak positif, sekarang mengenai dampak negatif. Nah, dampak negatif bagi desa yaitu memudarnya semangat kerja penduduk di bidang pertanian, meningkatnya perilaku konsumtif dan kejahatan akibat pengaruh iklan produk di televisi, berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif. Yang keempat, berubahnya penggunaan lahan desa akibat perkembangan kota dan pembangunan. Yang kelima, memudarnya tradisi di pedesaan. Untuk selanjutnya mengenai dampak positif bagi kota. Nah, pasokan sumber daya alam berupa bahan mentah terpenuhi, kebutuhan pangan yang berasal dari desa terpenuhi, kebutuhan tenaga kerja dari desa di kota terpenuhi. Yang keempat, produk yang dihasilkan penduduk di kota dapat dipasarkan hingga pelosok. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif bagi kota. Pertama itu meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di kota. Nah, seperti contohnya di kota-kota besar. Nah, selanjutnya muncul di daerah kumuh dan daerah liar di pinggiran sungai. Itu mungkin terjadi karena kurangnya pekerjaan di kota. Nah, tingginya kepadatan penduduk menyebabkan kurang optimalnya kinerja pelayanan umum. Selanjutnya ada terjadinya degradasi kualitas lingkungan fisik akibat peningkatan jumlah penduduk. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkota.com, Facebook PKB Malkota Manunjaya, Instagram PKB Malkota _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkota.